Seru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, doa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Kehidupan silih berganti selalu membuat kita terkadang bertanya kemana Tuhan. Tetapi satu hal pada saat ini yang mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Raja. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa hidup di dalam satu kemenangan. Saya akan menyanyikan satu lagu. Lagu ini sungguh menguatkan kita, memberikan inspirasi kita, bahwa hidup kita jangan menyerah. Apapun yang terjadi, dimanapun situasinya seperti apapun, ada Tuhan bersama kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Dan tak pernah janji jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mata pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Mata pernah janji jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Hidup ini kita selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya yang memberikan kekuatan
ketika sesuatu terjadi, maka Tuhan mengizinkan itu sehingga kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Karena lagu ini lagu yang menguatkan kita, sehingga kita senantiasa hari demi hari semakin dekat kepada Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan Tuhan pasti yang terbaik. Kau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang baik. Mari Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Tuhan pasti yang terbaik. Kau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang baik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang baik. Waktu Tuhan pasti yang baik. Baik, saya kembalikan kepada host hambanya Bapak Derikson. Tuhan memberkati. Amin. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, pada saat sore hari ini Engkau telah melindungi, menjaga kami, dan perkenan-Mu Tuhan, menyatukan kami dalam ibadah Zoom Family Ministry pada saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, pimpinlah kami dalam ibadah ini Tuhan. Kami sadari siapa diri kami Tuhan, manusia yang tidak sempurna, yang selalu saja Tuhan dalam penguasaan diri, dalam pengendalian diri kami sehari-hari Tuhan. Kami selalu terjatuh dalam dosa-dosa kami, pelanggaran kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami terhadap sesama kami, terlebih di hadapan-Mu Allah kami. Ampunilah kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang telah menebus kami Tuhan. Tuhan, pimpin kami pada saat hari ini Tuhan. Biarkan kami dapat bersuka cita. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Evangelis Nikolas Tiang Tuhan. Bila pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, Engkau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan hamba-hamba-Mu akan bersaksi Tuhan tentang kemurahan Tuhan yang kami terima di dalam kehidupan kami. Dan juga Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu Ibu Evangelis Christine Kelvin dari Prancis Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Kami percaya Engkau telah persiapkan hamba-Mu untuk memberkati kami, bahkan mengoreksi kehidupan kami melalui firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Tuntunlah kami, perbaharui kami Tuhan hari demi hari, agar kami Tuhan hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, semuanya kami yang hadir pada saat ini, kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami, semua kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ambil alih Tuhan, biarlah kuasa kudus-Mu Tuhan yang pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya.
Mungkin ada teman-teman kami akan masuk Tuhan dalam ibadah ini, Tuhan jauhkan dari segala yang menghalangi Tuhan. Bahkan juga peralatan yang kami pakai, sinyal yang kami gunakan, Tuhan jauhkan dari segala gangguan. Kiranya biarlah ibadah ini berlangsung dengan lancar dan baik, Tuhan, kami dapat menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, dimanapun Engkau Yesus hadir, bahkan dalam ibadah Jumpa Ministry ini, Tuhan, maka kami percaya mujizat Allah pun terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dibebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami sepanjang ibadah ini kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami. Kami serahkan semuanya hamba-hamba-Mu, pimpin doa syafaat, doa penutup, doa berkat. Tuhan yang urapi kami sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu. Biarlah hanya nama Yesus ini ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan hamba-hambanya yang ingin saksi. Bu Astuti tuh. Ya, shalom semua teman-teman yang sudah hadir. Boleh yang ada mau berbagi kesaksian, silakan. Halo, ini penting. Saya akan Kalau memberikan kesaksian diri dulu, Ibu Christine yang panggilin satu-satu nih. Kalau kita dipanggilin mungkin ada malu-malu nih. Bu Christine, silakan. Kalau perkenalan sih boleh, silakan. Iya, saya kenalkan satu-satu ya. Saya kenalkan aja dulu, nanti kalau kesaksian ada Pak Nikola sudah siapkan kesaksian sepertinya. Ya, saya kenalkan yang pertama ada di layar saya dulu. Tante saya, Tante Atik dari Semarang, boleh lambaikan tangannya. Iya, ada adik saya Mila Calvin dari Makassar. Iya, shalom. Shalom kepada Ibu Astuti Maro dari Cikarang. Shalom. Shalom hambanya Pak Bobi Guliano, meskipun sibuk ya, tapi tetap gabung. Thank you, hati-hati di jalan. Terima kasih Pak Venca dari Sangir, boleh lambaikan tangannya. Shalom. Selamat datang juga Ricci dari Bandung. Ya, terima kasih sudah gabung. Ibu Pendeta Heti, Simanjuntak, ini kawan kita udah dikenalin nih sama FM. Terima kasih Bapak Firman Senato, hambanya dari Batu Malang. Wow, terima kasih sudah join dengan kita. Wow, tanggal 20 saya gabung dengan Bapak. Pastor Jelly masih tutup kamera ya dalam perjalanan tadi rupanya. Pastor Jelly di Manado. Ya, shalom. Halo, Pastor. Iya, nanti muncul ya wajahnya biar kita lihat kecantikannya. Ya. Iya, shalom Inang Pendeta, Ibu Pendeta Nur Matondang Huta Barat. Ini shalom teman-teman yang terkasih, mohon maaf. Beliau sedang perawatan lagi terapi. Enjoy, mau lihat godang Inang. Ya, nanti kita dengar suaranya ya. Ini saudara dari Victor Huta Barat ini. Thank you Inang. Saya juga melihat di sini ada Pendeta Sri Yuni Pakiding, Ibu Sri Yuni Pakiding. Ini dari Yogyakarta ya. Terima kasih sudah gabung Ibu Sri Yuni Pakiding. Ya, shalom, shalom. Terima kasih juga kepada Mendy Laihatu ya dari Belanda. Ini karena di Belanda mungkin cuacanya sangat jelek jadi belum bisa tampil wajahnya. Mendy, how are you Mendy? Halo. Kondisi perekonomian Indonesia di tengah diskusi. Shalom ya. Nanti boleh terus ikut ya dengar firman Tuhan dan selamat bergabung di Family Ministry ibadah pada siang hari ini. Itu yang saya lihat sementara, masih banyak yang akan gabung nanti. Terima kasih buat kehadirannya kita semua. Thank you. Sekarang akan mendukung langkah Pak Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet. Kembalikan ke Pak Nikola tadi ya. Oke, baik. Kompeten. Suara apa dia? Halo. Perjalanan internasional Abu Dhabi. Satuan Arab tak adakah bekerja untuk memajukan bangsa ini, katanya. Mungkin ada suara televisi ya tadi ya?
Nama menteri yang diisukan akan terkena reshuffle. Tolong teman-teman untuk speakernya dimatikan ya. Untuk mengganti Jadi sejumlah di mute. Tolong di mute. satu nama Mungkin menteri bisa meregulasi, hostnya bisa meregulasi yang bicara saja yang buka mic-nya. Ya. Mayoritas rakyat merasa. Oke, sip. Baik. Terima kasih. Tadi pagi saya menjadi watch leader di FCB Men DKI 3. Dan di situ kumpul adalah pengusaha-pengusaha yang hebat semua. Di mata Tuhan ya, samping itu juga. Tapi satu hal yang memang saya harus bersaksi di sini, dan memang kesaksian ini menguatkan kita, karena ketika ia mendengarkan lagu Jangan Menyerah, dia sempat meneteskan air mata. Kisah ini singkat saja, saya mungkin butuh waktu cuma 2 menit. Dia adalah seorang pengusaha travel yang terkenal. Saya nggak sebutkan namanya, nanti nggak enak ya kan. Di awal dia membuka travel itu di tahun 2012, 2013, 2014 dia terkena rampok. Ya kan, kantornya ada di Jembatan 5. Setelah itu dia berjalan kembali dengan beberapa karyawan. Di 2014-15 dia juga kerampokan lagi. 2015 ya, 3 tahun kemudian, 2 kali perampokan pakai pistol. Oke, akhirnya waktu itu dia hitung-hitung ada kurang lebih sekitar 50.000 US dia kena. Tapi dengan berjalannya waktu dan didukung oleh teman-teman yang sudah hadir, kawan-kawan kolega usaha, dia di backup kembali. 2016, 2017, 2018 dia booming. Karena dia ini adalah traveling join-nya, kerjasamanya dengan Bank BCA, dengan Bank Mandiri, dengan seluruh bank yang memang rata-rata bank. Jadi sekali berangkat, urusan umroh dan sebagainya dia tackle semua. Tahun 2018 dia dia ada 11 cabang. 11 cabang itu karyawannya kurang lebih sekitar hampir mendekati 1.000 karyawan. Dan tahun 2019 dia memberangkatkan karyawannya sekitar 1.020 karyawan, dan itu ada foto lengkap. Ya kan? Dan tahun 2019 itu dia booming. Boomingnya kenapa? Tahun 2019 dia bawa karyawan 1.020 itu free, gratis dia memberikan, karena dia percaya betul bahwa Tuhan memberkati dia. Dia ini anak Tuhan. Di tahun 2019 akhir, maka omset dia sudah menunjukkan di angka 2 triliun. Itu luar biasa sekali ya kan. Tetapi apa yang terjadi, COVID membuat semuanya menjadi berubah. Ya kan, di tahun 2020, awal sampai pertengahan tidak ada orang yang berangkat sama sekali. Namanya zero. Ketika zero itu terakhir di bulan 8, dia terhutang dari 2 minggu, dia terhutang sebesar 15 miliar. Dan semua aset habis semua. Maka ketika ia mendengarkan lagu Jangan Pernah Menyerah, dia dikuatkan. Setelah itu dia bingung mau kerja apa, tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan pada bulan kedua dia sudah memahami apa maunya Tuhan, dia sudah siap segala-galanya. Dengan keadaan yang tinggi, tiba-tiba terjun. Sampai terakhir awal dia mulai bangkit, dia menjual kacamata yang sebesar harganya 5.000. Dia masukin ke online. Dengan beberapa sahabat yang membackup dia dan berjalan tapi tertata. Dan selanjutnya dia menjual beberapa barang dan sebagainya. Dan sampai hari ini dia sudah mulai bangkit dengan segala, cuma memang perlu waktu untuk seperti dulu, dan dia belum main travel kembali ya kan. Dan dia sekarang fokus kepada Tuhan dengan menjadi ketua Komsel 150 orang di bawah naungan Gilgal ya kan. Nah, ini dia katakan dalam kesaksian ini bahwa tangan Tuhan itu selalu menolong meskipun kita dalam keadaan seperti apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka kawan-kawan di sini dengan kesaksian tadi menguatkan kita. Mungkin berapa banyak kita hadir di sini, pasti semuanya terjadi masalah. Tapi masalah itu tidak lebih besar daripada Yesus. Yesuslah sumber keselamatan kita, sumber solusi, dan sumber kekuatan kita.
maka saya katakan hari ini kesaksian ini membuatkan kita menjadi kuat dalam segala apapun, sakit penyakit, keuangan dan sebagainya Tuhan akan pulihkan ketika hari ini kita mendengarkan kesaksian ini. Dan dia menangis mendengarkan lagu Jangan Pernah Menyerah. Itu aja. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke hambanya kesaksian saya. Tuhan memberkati. Amin. Silakan. Kepada hambanya, Pak Bapak Derikson. Ya, mungkin masih ada yang mau kesaksian. Boleh satu orang, tolong kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak Vence Dalope, Shalom. Ibu Ati Lumba, Shalom. Gimana? Ada yang mau kesaksian nggak? Ayo, jangan malu-malu. Kita jadi berkat Tuhan. Ayo. Ibu Heti, apa kabar? Ibu Heti Simanjuntak. Halo. Kabar baik, maaf terlambat. Baru saya pulang dari rumah duka. Makasih baju hitam nih. Makasih. Ya. Mau kesaksian boleh Bu Heti. Kesaksian. Oke, boleh sedikit ya kesaksian. Ya, terima kasih. Shalom semua saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan di FM. Puji Tuhan, pada sore hari ini saya akan menyaksikan begitu besar kasih Allah untuk keluarga kami, di mana beberapa hari yang lalu ya ibu saya itu terjatuh. Ibu saya itu umurnya 80 tahun. Terjatuh, padahal ada di situ asistennya terjatuh, tergeletak gitu ya. Jadi tiba-tiba kami ditelepon harus datang karena tidak bisa digerakkan tangannya gitu. Jadi singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, saya dari Rempoa ke Pondokopi itu kan agak jauh ya, Jakarta Timur. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, mantu saya bilang nggak apa-apa kita ke sana. Berdoa di dalam mobil kami berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa biarlah Tuhan Engkau apapun yang terjadi, Tuhan berikan kepada kami kemurahan, kasih Tuhan, dan terutama iman teguh orang tua kami yang terkasih. Jadi singkat ceritanya kami sampai di sana, sambil kami sudah berkumpul, kami 3 bersaudara. Kami lihat fisiknya bagaimana memang tangannya nggak bisa digerakkan. Jadi kami, maaf terganggu ini ada masuk. Jadi singkat ceritanya kami bawalah ke rumah sakit. Itu rumah sakit. Ternyata hasil rongsennya nggak terlalu parah ya. Padahal menurut usianya jatuhnya juga benturannya kenceng gitu ya. Yang saya nyatakan di situ bersyukur kepada Tuhan, rumah sakit tidak menyarankan untuk diopnam. Itu salah satu saya bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, beliau juga menyaksikan ketika dia jatuh, katanya dia, Tuhan Yesus tolong saya, jangan merepotkan anak-anak saya. Kalau Tuhan mau panggil saya hari ini, panggil, tapi jangan merepotkan anak saya, begitu ya. Jadi singkat ceritanya diperiksa, hanya ada sedikit memar aja. Dia itu karena nggak bisa digerakkan karena kaget gitu. Jadi kami bawa ke rumah sakit, itu Islam di Pondokopi, terus nggak lama pulang. Terus hanya terapi saja, tapi dibantu dengan alat ya, terapi. Dan begitu yang saya saksikan di sini, kalau kita, apapun persoalan kita, apapun kehidupan kita, saya salut banget dengan orang tua yang sudah 80 tahun,
apa ya, iman dia itu loh. Iman dia itu, katanya dia ketika dia jatuh dia bilang, Tuhan kalau memang mau ngambil saya, ambillah, tapi jangan merepotkan anak saya. Itu doanya katanya. Tapi kami melihat gitu ya. Dan adik saya juga menyatakan ketika mau berangkat juga doa yang sama. Tuhan berikan kami sukacita untuk mendampingi orang tua kami apapun yang terjadi. Karena kami semua jauh-jauh, ada yang di Bekasi, ada yang di Cibitu, aku di Rempoa gitu ya. Jadi kumpul. Nah, disinilah aku bilang bahwa kalau kita benar-benar sungguh-sungguh taat dan mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, pasti pertolongan itu tidak pernah terlambat. Bagaimana? Kenapa? Ya itu tadi, kita selalu mengutamakan Tuhan apapun yang terjadi. Secara manusia khawatir, tapi dalam kekhawatiran itu sepanjang jalan Roh Kudus bekerja. Kami di mobil itu di tol berdoa, bernyanyi, memuji terus, menyembah Tuhan sampai ke tempat. Dan pulangnya juga gitu, kami tidak perlu nginap, bahwa itu bisa ditangani dengan mbaknya di situ. Kami juga pulang dengan damai sejahtera. Nah, tadi malam juga saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya ditelepon salah satu jemaat gereja lain, ada jemaat mereka yang meninggal. Saya harus ke sana dan saya harus biasa lagi harus make up seorang yang meninggal ya, udah beliau perempuan gitu. Saya lakukan itu, berangkat saya dari sini ke Pamulang itu dari jam 11 sampai di sana jam 11:30 karena lewat tol. Saya kerjakan. Jadi memang ada sukacita setiap kita kali bersama-sama dengan Tuhan itu Bapak Ibu. Jadi yang saya saksikan ke sini inilah suatu kemurahan Tuhan yang diperhadapkan kepada kami, dan di mana Tuhan itu ketika kita berseru memohon pasti datang. Tapi jangan ketika kalau kita susah baru kita memohon kepada Tuhan. Tidak. Setiap hari, setiap saat kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya juga belajar gitu ya. Tapi saya mulai mendisiplinkan diri. Jadi inilah perjalanan kita. Kita yang hadir semua di sini, Tuhan berkati walaupun badai menerpa ya, seperti burung Raja Wali dia akan terbang tinggi. Tuhan pasti menyertai kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pak Pendeta Ko. Ya, ada yang lain? Silakan. Mungkin saya Pak mau kesaksian. Ya, silakan. Iya, baik, sambil perkenalan juga ya. Nama saya Richie dari Bandung. Saya masih keluarga dengan Madam sama Tante Mila juga ada di sini, Oma Ati dan Apri. Dan yang mau saya saksikan akan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan saya. Tadi saya ada interview kerja Pak, Bapak Ibu semua yang ada di sini. Dan setelah setahun nganggur, akhirnya tadi dapat kabar baik bahwa akan diterima di perusahaan ini dan akan lanjut ke next step-nya, yaitu medical check-up. Dan dalam setahun ini memang pergumulan yang hebat buat saya ya, karena saya sebagai suami baru, punya anak, dan under pressure banget karena setahun nggak ada kerjaan, cuma diam di rumah, dan kadang ada inner voice yang bisikin saya, ini kamu suami apaan sih, masa istrinya disuruh kerja, kamu sebagai suami nggak kerja gitu, cuma di rumah aja. Kadang saya ada tekanan inner voice kayak gitu, seperti itu. Tapi ya Tuhan nyatakan kasih sayangnya kepada saya, bahwa tadi sudah keterima kerja di salah satu perusahaan FMCG, multinational company yang lumayan terkenal. Dan saya puji Tuhan setelah setahun mencoba, kadang interview sama HRD-nya, cuma sampai tahap HRD aja, kadang sampai tahap usernya atau manajernya langsung, tapi nggak keterima. Tapi baru tadi
ini dinyatakan bahwa ya kamu keterima dan lanjut ke next step yaitu medical check up. Dan saya puji Tuhan banget bisa keterima, dan itulah kasih sayang Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mau kesaksian pujian ya, boleh Bapak Ibu ya, karena lagu ini saya sangat terberkati dan selalu saya nyanyikan hampir setiap hari. Ini menjadi inspirasi buat saya lagu. Baik Bapak Ibu, semoga jangan ketawain ya nyanyi karena saya juga masih belajar nyanyi. Terima kasih untuk saksian pujian saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Pak Pendeta Komingguan. Shalom Pak Pendeta Komingguan. Ya, lanjut Pak Nikolas untuk masuk firman satu lagu, Pak Nikolas. Engkau Tuhan yang setia, untukmu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada host kampanye. Tuhan berkati. Ya, silakan Madam Christine Calvin. Selamat melayani. Shalom, shalom semuanya. Halo. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Pendeta Komingguan, dan semua pengurus semuanya yang ada di FM Ministry untuk memberikan kesempatan kepada saya. Juga terlebih terima kasih kepada semua yang saya sudah undang. Wow, di tengah kesibukan Anda masih sempat untuk kita bisa bergabung dalam ibadah
FM Family pada siang sore hari ini. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai mendengar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan. Karena hanya Dia kekuatan kita, hanya Dia gunung batu kita, hanya Dialah yang memberikan pencerahan kepada kita, memberikan pengertian kepada kita. Mari kita satukan roh kita dan kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bertemu melalui Zoom ini Tuhan. Tuhan, jarak kami boleh jauh satu dengan yang lain. Bahkan terpisah oleh benua, Tuhan, terpisah oleh tempat. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak dapat memisahkan kami satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jika pada hari ini Engkau membangunkan kami pagi tadi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih kami sudah beraktivitas. Saatnya Tuhan kami mau datang Tuhan. Untuk Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, hamba-Mu ini yang Kau pakai saat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu hanyalah alat. Tapi Tuhan, mari Tuhan, urapi kami setiap kami Tuhan, urapi kami, lawat kami Tuhan. Sehingga setiap firman yang keluar itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Tapi Dia akan melakukannya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku akan firman-Mu. Bapa di sorga, berfirmanlah. Berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dan pakai hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Untuk Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Pakai hamba. Ini hamba, utus hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang sudah siap katakan, amen. Oke, Bapak Ibu yang kekasih, judul yang saya angkat pada sore hari ini itu mungkin saya terpengaruh dengan keadaan perang saat ini yang mana dekat sekali dan saya juga sedang melayani banyak sekali korban perang ya yang Ukraina. Anyway, tapi sebenarnya apa sih yang akan kita bicarakan sebentar dalam firman Tuhan? Dan saya bersyukur judul ini Tuhan boleh kasih satu ide dari judul ini selama saya di dalam masa-masa di mana saya itu tidak pergi pelayanan oleh karena tangan saya diizinkan Tuhan untuk sakit dan saya tidak boleh untuk pergi melakukan sesuatu dengan memakai tangan. Jadi saya hanya bisa pergi berdoa buat mereka, tapi biasanya kan saya masakkan mereka. Tapi karena saya terganggu tangannya waktu itu, ya, itu saya tidak bisa. But setelah saya sembuh, wow, pelayanan tiada henti. Tapi inilah yang timbul dalam hati saya. Bagaimana sih seorang prajurit Tuhan itu? Apakah ada masa pensiunnya atau bagaimana ya? Nah, mari untuk lebih memahami lebih jauh lagi kita akan buka 2 Timotius 2 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Sebenarnya dari ayat 1, 2 dan 3 sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4 deh kita buka 2 Timotius pasal 2 ayat 1, 2, 3, dan 4. Tapi penekanannya ada di ayat 3 dan 4. Dan saya kasih judul adalah prajurit Tuhan yang desersi. Ya. Oke, baik. Kita akan baca dari 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai keempat. Saya akan baca biar cepat. Bapak Ibu siapkan di rumah dan perhatikan kalimat demi kalimat. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi dari ayat ini kekuatan kita bukan dari kita, tapi karena kasih karunia dari Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai juga, yang cakap mengajar orang lain. Jadi setelah kita dapatkan satu pencerahan, kita dipercaya Tuhan, tapi
Percayakan kepada orang-orang yang bisa dipercaya untuk bisa lagi mengajar orang lain ya. Berarti di sini pemuritan itu penting ya. Pemuritan itu penting. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya apa? Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Seorang prajurit yang baik tidak memusingkan hal-hal tentang penghidupannya. Kalau sedang berjuang, seorang prajurit ketika dia sedang berjuang, tidak mungkin dia ingat, sudah bayar listrik belum ya? Sementara mau nembak orang nih. Sudah bayar uang sekolah anak saya belum ya? Jadi seorang prajurit ketika dia sudah ada di medan perang, dia tidak memusingkan dirinya dan penghidupannya. Dia hanya tahu bagaimana dia harus melakukan tugasnya di lapangan. Nah, prajurit yang desersi. Desersi ini adalah orang yang mengundurkan diri. Orang yang seorang tentara, ya seorang prajurit, seorang army yang ketika dia bertugas dia membelot misalnya ke musuhnya. Dia ini nolak untuk melakukan peperangan itu ketika ada di medan perang. Nah, itu yang namanya desersi. Dia orang yang boleh dikatakan pengecut dalam hal ini ya bagi seorang prajurit. Karena seorang prajurit dia akan terus maju dan maju ketika dia berperang. Nah, sekarang membicarakan tentang prajurit, saya teringat dan saya pernah baca tentang Charles Robert Jenkins. Siapa Charles Robert Jenkins ini? Dia adalah seorang tentara Amerika Serikat yang diutus di zona desarmi ya, zona desarmi di mana zona antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, dia tentara Amerika yang diutus ke sana untuk mengawasi daerah di sana. Zona demilitarisasi namanya, zona demilitarisasi. Wah, susah juga nih ya. Di antara Korea Utara dan Korea Selatan itu pada tahun 1965. Jadi Robert ke sana. But apa yang terjadi? Robert rupanya dia membelot. Dia masuk ke daerah Korea Utara dan di sana dia tinggal selama kurang lebih 40 tahun. Kenapa dia membelot? Rupanya karena dia tidak mau diutus ke Vietnam untuk perang di Vietnam. Dia membelot ke sana. So, selama dia tinggal di sana, ya puji Tuhan dia bertemu dengan Hitomi Saga, seorang wanita Jepang yang juga diculik oleh Korea Utara untuk menjadi seorang mata-mata, untuk menjadi seorang yang bisa mengajarkan tentara-tentara dan orang-orang di sana bahasa Jepang karena mereka mau menjalin kerjasama dengan Jepang. So dia ketemu dengan Hitomi, mereka akhirnya hidup dan apa yang terjadi, mereka dikaruniai dengan 2 orang anak. Pada saat dia sudah berusia tua, itu sekitar tahun 2002, ketika dia sudah tua, dia langsung mengatakan begini, wow, saya sudah salah. Saya sudah lari dari American Army dan saya mau kembali untuk menetralisir diri saya. Saya tidak mau menjadi warga negara Korea Utara atau menjadi warga negara Jepang. Di dalam darah saya ini tetap ada warga negara seorang American asli. So dia lalu meminta kepada pemerintah Amerika Serikat untuk dia bisa dia bisa diterima kembali menjadi seorang warga negara Amerika Serikat di saat usianya sudah sangat tua ya. Jadi dari tahun 65 dia tinggal di Korea Utara. Pada tahun 2002 dia meminta kepada pemerintah Amerika Serikat untuk dia bisa dikembalikan lagi sebagai seorang warga. Oke, pemerintah boleh ngasih dia status sebagai seorang warga negara Amerika dengan syarat, ada 4 syarat. Syarat yang pertama, dia harus dipenjara, dikurung ya, karena dia lari dari tugasnya sebagai seorang tentara, sebagai seorang prajurit. Ketika dia bertugas dia lari. Jadi dia harus dihukum. Hukuman pertama adalah dipenjara sekitar 25 hari. Yang kedua dipecat
dari statusnya sebagai seorang militer dan dipecatnya tidak hormat. Yang berikutnya, semua tanda jasa, tanda pangkat atau apapun itu, bintang-bintangnya semua harus diambil. Tapi bukan itu yang paling parah, saudara. Yang paling parah yang keempat. Yang keempat adalah semua yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Amerika selama dia menjadi militer, itu harus dikembalikan. Jadi bayangin aja, berpuluh tahun dia menikmati yang namanya uang dari sebagai seorang army, itu harus dikembalikan semuanya. Nah, saudara, di masa-masa susah seperti itu harus mengembalikan, itu apa jadinya? Nah, karena apa, saudara? Dia melanggar satu yang namanya MEA. Apa itu MEA? Mission in action. Dia miss itu ya. Dia miss misinya ya. Nah, sehingga hukuman ini harus diberikan kepada dia. Nah, saudaraku yang kekasih, kenapa sampai pemerintah Amerika menghukum dia begitu berat? Karena desersi atau mengundurkan diri ketika dia masih bertugas, apalagi ada di medan perang, itu adalah kejahatan besar. Tujuannya adalah supaya bentuk pengkhianatan kepada negara ini tidak terulang lagi dan tidak mempengaruhi prajurit-prajurit yang lain. So, kapan dan bagaimana sih seorang prajurit itu bisa menyatakan diri atau mengundurkan diri? Ada cara lain kalau kita mau desersi. Jadi bukan ketika sedang bertugas kita lari. Nah, kalau apa saudara, kita bisa disersi kalau negaranya itu sedang dalam peperangan dan sudah terjadi perdamaian. Jadi itu boleh mengundurkan diri dari keprajuritan. Yang kedua, negaranya kalah perang ya atau menyerahkan diri. Yang ketiga, prajurit tersebut tertembak di dalam medan perang. Jadi hanya 3 hal ini yang bisa membuat seorang prajurit berhenti dari tugasnya. So sekarang kita bicara tentang prajurit Kristus. Bukankah kita semua adalah prajurit Kristus? Saudara, mengerti nggak panggilan kita? Kalau kita ini adalah prajurit Kristus, seringkali kita bilang majulah sekarang, ya. Tetapi apakah kita mengerti bahwa kita ini adalah prajurit Kristus? So bagaimana dengan banyak sekali hamba Tuhan yang panggilan awalnya dia adalah seorang prajurit Tuhan, tetapi saat ini oleh karena pandemi, oleh karena situasi, kondisi, dia berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Saudara, saya mau tanya, panggilan utama Anda sebagai seorang prajurit Kristus itu apa? Saudara, kalau Anda tidak mengerti mengapa Anda menjadi hamba Tuhan, itu pertanyaan besar. Kalau saya mengerti panggilan saya dipanggil Tuhan untuk apa saudara? Untuk memenangkan jiwa-jiwa yang lain. Artinya amanat agung. Dari Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergi, jadikan semua bangsa murid. Dan ini yang saya ambil sebagai satu visi di dalam kami punya yayasan ya, namanya Yayasan Diakonin Mercusuar. Ini saya ambil sebagai satu visi, yaitu menuntaskan amanat agung Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Makanya karena saya terus berjalan di dalam visi ini, Tuhan sampai mengantar saya ke tempat-tempat yang menurut saya itu impossible untuk saya jalani sebagai seorang hamba Tuhan. Bahkan sampai ke tempat terpencil. Tetapi bukan hanya tempat terpencil, di kota besar, di negara-negara yang hebat Tuhan utus saya. Karena apa? Saya tahu panggilan saya. Dan saya tahu bahwa panggilan saya yang utama adalah menuntaskan amanat agung. So, saudara, panggilan utama seorang prajurit adalah ada call to war. Ada panggilan untuk berperang. Lawannya siapa? Ayo deh kita buka firman Tuhan Efesus 6. Efesus pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20 ya. Kita buka Efesus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Saya akan bacakan ya. Karena ini tugas seorang prajurit ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dia nggak disersi, saudara. Ayat 14. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Saudara, seorang prajurit Tuhan yang masih ada di dalam medan perang dan lawannya adalah penguasa-penguasa di udara, yang harus dilakukan adalah tetap berdiri tegap, ikat pinggang kebenaran. Jadi apapun itu, ya, meskipun itu konco kita, teman kita, kalau dia salah, nyatakan dia salah. Yes or no. Ya, jangan abu-abu seorang hamba Tuhan, seorang prajurit Tuhan tidak boleh abu-abu. Seorang prajurit Tuhan, kalau dia salah, katakan dia salah. Ya, kalau dia benar, bela dia. Nah, itu yang namanya ikat pinggang kebenaran. Kenapa dikatakan simbol dari ikat pinggang? Dan ikat pinggang itu dikatakan simbol dari kebenaran. Seringkali kita, ya saudara, itu ternyata perubahan itu bisa ditukar kalau sudah masalah makanan. Ikat pinggang adanya di dekat perut ya. Namanya juga ikat pinggang. Pinggang sangat dekat dengan perut. Kalau soal masalah makanan biasanya orang berubah, saudara. Ya, jadi seorang prajurit Tuhan dikatakan berdiri tegak, ya, ikat pinggang kebenaran. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan dia salah. Baju sirah keadilan. Jangan sampai baju sirah itu kan lambang uniform ya, yang harus dipakai seorang prajurit. Ya, kalau seorang prajurit saja tidak bisa adil di dalam melakukan segala sesuatu, saudara di sini bisa dilihat, you are not prajurit Tuhan yang benar. Saudara, untuk melihat bahwa dia uniformnya dia dari Tuhan, dia memang prajurit Tuhan, dia dilihat dari tindakannya. Ketika ada sesuatu, dia bisa bersikap adil atau enggak. Nah, saudara yang kekasih, kakimu berkasutkan kerelaan. Nah, ini banyak kepada hamba-hamba Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan. Ketika mau pergi misi, kalau tujuannya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu saudara, apalagi kalau tujuan dan motivasinya supaya dapat PK, sorry saya katakan saudara, itu tidak berkasutkan kerelaan. Dan sesungguhnya Anda sudah ada di dalam prajurit yang saudara tidak benar-benar prajurit Tuhan. Ya, jangan lupa di dalam ketentaraan biasa juga kita temui ada namanya tentara bayaran, saudara. Ya, jangan sampai kita menjadi tentara bayaran, saudara. Ya, berpihak di sini, berpihak di sana, dan tidak punya prinsip. Saudara yang kekasih, kaki kita harus berkasutkan kerelaan. Untuk apa, saudara? Untuk memberitakan Injil, only memberitakan Injil. Jadi ketika kita mau pergi untuk memberitakan Injil, harus ada kerelaan dari sana. Saudara yang kekasih, ketika ada kerelaan dari dalam hati kita untuk pergi memberitakan Injil, di sana Tuhan akan bekerja. Bukankah di Matius 28 ayat 20 dia katakan, kamu pergi, ya ayat 19, kamu pergi, jadi ketahuilah, aku menyertai kamu. Wow, penyertaannya sempurna. Penyertaan Tuhan itu sempurna, saudara. Ketika ada kerelaan untuk kita pergi memberitakan Injil kerajaannya, ketahuilah saudara bahwa penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Banyak penghalang, yes, mungkin dana nggak ada, tapi saudara, saya sudah berkali-kali menyaksikan bahwa ketika ada kerelaan dalam hati saya, Tuhan sediain loh. Ketika ada dalam kerelaan dalam hati saya, ketika ada orang membaksud jahat kepada saya, orang itu sendiri yang terkena, saudara. Dan saya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Banyak sekali, saudara. Kalau saya mau sampaikan di sini, itu kesaksiannya terlalu panjang. Ya, saya juga pernah mengundang Bapak Pendeta Octavianus dari Kupang untuk menyaksikan bagaimana dengan uang 50.000, tapi ada kerelaan untuk pergi memberitakan Injil, sehingga dia bisa keliling dunia, saudara. Ya, itu bukan saya, tapi banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang benar-benar rela pergi untuk memberitakan Injil. Tuhan bela loh. Bukan hanya memberitakan Injil, saudara, tapi memberitakan Injil
damai sejahtera. Jadi ketika engkau bertemu kepada siapa saja ya saudara, ketika itu adalah Injil damai sejahtera, ketahuilah bahwa siapapun bisa kita temui. Saya sudah melakukannya itu. Ketika saya menjadi tim penjangkau kepada mereka-mereka yang tidak seiman, para refugees dari Afghanistan, dari Iran, dari Irak, yang boleh saya temui. Yang wanita-wanita ini takut, karena kan banyak yang tinggi besar, menakutkan gitu ya. Mereka bilang, yang teman-teman saya penginjil wanita, kami tidak bisa madam, kami tidak bisa ke sana, kami takut. Melihat perawakannya aja kami takut. Saya bilang, lu kayak 12 pengintai, 10 takut, cuma 2 orang, Kaleb dan Yosua yang kagak takut. Gue mau jadi yang Kaleb Yosua, saya bilang begitu kan. Karena yang lainnya pada takut, baru lihat kampungnya orang, ada yang gede-gede di sana takut, pengecut gitu ya. Tapi yang 2 orang ini, karena dia tahu bahwa Tuhannya menyertai, Kaleb dan Yosua bilang, no, mau besar-besar, mau apapun, masuk, gitu kan. Serang, gitu kan. Nah, harusnya begitu, saudara. Karena kita tahu bahwa, saudara, yang akan kita beritakan Injil damai sejahtera, ketika benar-benar engkau melakukan itu, ketika engkau bertemu orang dan engkau katakan saja, shalom, saya lakukan itu, saudara. Ketika saya ketemu dengan orang-orang yang penampakannya luar biasa menakutkan, tapi saya katakan, shalom. Ternyata shalom ini diketahui di semua bangsa loh, saudara. Saya baru tahu itu. Lebih daripada good morning, atau bonjour, atau guten tag. Itu lebih dari itu, atau selamat pagi, selamat siang. No. Ketika engkau mengatakan shalom, mau di Eropa, mau di Arab, mau di Amerika, ketika saya berangkat ke Afrika, itu ketika shalom, mereka jawab juga shalom. Dan shalom, you know apa artinya? Damai sejahtera. So, saudara, ketika engkau sudah menyatakan shalom, dimanapun engkau diutus Tuhan, di sana pasti akan ada damai. Nah, saudara, ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Bukankah hamba Tuhan, orang Kristen, orang percaya, orang prajurit Tuhan, itu hidupnya dikatakan karena orang benar hidup oleh iman. Makanya saudara, pergunakan perisai iman dalam segala keadaan. Mau pandemi, bodoh amat. Di depan cuman ada nasi, ya itu pun sudah agak basi, saudara. Katakan dengan iman, aku percaya, aku makan daging yang empuk, saudara. Ketika saya ada di Toraja, saudara, ya, saya menampung banyak sekali anak-anak. Dan mereka pada anak-anak yang jauh di desa, bahkan ada yang anak di jalanan. Aku sama-sama mereka tampung. Ini ada adik saya di sini. Saya nggak tahu Hilda sudah ada nggak bergabung dari Toraja. Kalau Hilda sudah ada, dia bisa menyaksikan bagaimana ketika kami ada di Toraja dan anak-anak sudah kekurangan makanan. Saya katakan begini, ada daun singkong di depan. Madam, tinggal pucuknya sudah habis semua. Karena kadang kami ambil dan kami masak dengan mie instan ya supaya banyak. Karena untuk banyak orang. Kami masak daunnya, ya makan sama-sama. Dan yang terjadi apa, saudara? Ketika sudah tidak ada lagi yang mau dimakan, saya bilang begini, anak-anak, ayo kita berdoa. Dan ketika kami berdoa, tiba-tiba ada yang bawain loh, saudara. Itu sering sekali terjadi. Tiba-tiba ada, Bu, Madam, ini ada yang bisa dibagikan. Madam kan banyak anak-anak di situ. Dan bukan itu saja, saudara. Ketika saya menggunakan perisai iman di dalam diri saya, ketika saya melihat mata jasmani ini melihat, nggak ada lagi apa-apa, tapi saya gunakan dengan mata iman. Kami akan makan ini, kami akan, dan benar itu terjadi. Walaupun tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap percaya padamu, Kau ada untukku. Apa keadaanmu saat ini? Gak ada lagi yang mau dimakan? Anak-anak tidak bisa bayar uang sekolah kan? Gunakan perisai iman. Seorang prajurit Tuhan, dia akan percaya bahwa Tuhannya itu jauh lebih besar dari semua perkara yang ada di dunia ini. Amin, saudara. Sebab itu, dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan sebuah panah api dari si jahat. Nah, dengan iman juga, saudara,
ketika ada orang yang mau buat jahat sama kita, dan itu saya sudah buktikan, ada beberapa hamba Tuhan juga sudah buktikan, ketika ada musuhnya, dia diguna-guna, saudara. Saya pernah pergi ke Kalimantan, saya tidak tahu Ibu Tuti ikut dalam misi saya enggak yang ke Kalimantan, di Sungai Ambawang. Yang saya ingat ada Eda, ya, ada si Ibu Tuti ada deh kalau nggak salah. Ya, itu kami di Sungai Ambawang, dan saya harus KKR di tengah lapangan bola, ya. Dan itu banyak orang yang datang, ya. Rupanya ketika saya altar call, ada yang naik beberapa orang, dan 2 diantaranya itu mengaku dari awal Madam waktu menyampaikan firman, saya sudah mengatakan ini. Orang ini harus saya tundukkan. Tapi selama saya menyampaikan firman, puji Tuhan tidak ada yang terjadi. Dan dia naik, dia menyatakan begini, dia katakan begini, saya mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya ini adalah dukun yang terkenal. Semua orang itu kaget, ya, karena mereka memang kenal bahwa suami istri yang naik di panggung ini, yang naik ke altar call adalah memang dukun yang sangat terkenal di Sungai Ambawang itu di Pontianak, ya. Dan yang terjadi adalah dia mengaku, saya dari awal tadi Madam menyanyi, saya sudah gunakan semua tenaga saya. Tetapi kok tidak kena. Nah, saudaraku, sebelum kami mulai itu, yang namanya KKR, kami doa puasa 3 hari berturut-turut dengan gembala di sana. Dan untuk apa? Menyatakan bahwa tudung perlindungan Tuhan itu ada pada kita. Dan semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara tahu, 2 dukun ini, suami dan istri. Kami mengadakannya Sabtu, pada keesokan harinya. Hari Minggu dia datang ke gereja dan dia menyerahkan diri untuk dibaptis, saudara. Nah, saudara, ini jelas ketika kita punya iman bahwa apapun yang kita lakukan itu ada dalam perlindungan Tuhan, maka kita sanggup untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, ayat 17, terimalah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh. Pedang roh itu apa, saudara? Tidak lain adalah firman Allah. Saudara, jangan menjadi prajurit Tuhan kalau yang namanya firman Allah saja Anda tidak tahu, saudara. Jadi saudara yang kekasih, firman Allah itu, firman Tuhan, sangat penting untuk Anda baca. Tidak hanya untuk dibaca, tapi direnungkan siang dan malam. Nah, saudara yang kekasih, pedang roh kita, pedang kita bukanlah samurai, bukan golok, saudara, ya, tapi pedang roh kita, yaitu firman Allah sendiri. Ketika Tuhan Yesus dicobai, saudara, di padang gurun, dia dalam keadaan yang lapar loh, 40 hari puasa, 40 hari, 40 malam puasa. Ketika dia dicobai, dia hanya jawab dengan satu, ada tertulis. Saudara yang kekasih, pegang kuat firman Allah. Karena ketika engkau dalam pencobaan, ketika engkau ada di dalam dapur pengujian, maka ketika engkau ingat akan firman Allah, engkau ucapkan itu, maka dengan sendirinya yang ada di depan itu akan lari terbirit-birit, saudara. Ya, dan ini yang saya katakan biasa ketika saya ada di dalam masalah yang besar, saya katakan saya punya firman Allah yang mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan aku yakin bahwa roh yang ada di dalamku jauh lebih besar dari roh apapun. Sehingga roh-roh jahat di hadapanku pergi menjauh daripada saya. Dan seketika itu juga, saudara, ketika kita menghadapi iblis itu, dia akan lari dari depan kita. Jangan takut sama iblis, saudara. Ya, jangan takut sama iblis. Gunakan firman Allah. Makanya harus kuat, ya, dalam firman. Dalam segala doa dan permohonan. Nah, perlu banget di sini saya katakan perlu banget kita berdoa, memohon kepada, berdoa setiap waktu di dalam roh, saudara, ya. Jangan kita berdoa pakai akal pikiran kita, saudara. Maksudnya berdoa dalam roh itu bagaimana? Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, ya. Makanya banyak sekali juga hamba Tuhan bilang begini, kok doa saya nggak dijawab ya? Nah, saudara, mungkin Anda tidak berdoa setiap waktu, memang berdoa setiap waktu sudah benar, tapi enggak di dalam roh. Ya, enggak di dalam roh. Padahal Tuhan bilang berdoalah setiap waktu dalam roh.
Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Saya ambil satu hikmat di sini. Berdoa tidak putus-putusnya gini. Sebelum doa yang kau naikkan itu Tuhan jawab, jangan pernah berhenti berdoa. Sebelum mujizat itu terjadi, jangan pernah berhenti berdoa. Karena yang lebih baik bukanlah hasilnya, tapi yang lebih baik ketika kita menjalani proses itu dan kita tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Oh, saudara, hasilnya itu bonus. Ya, seperti yang disaksikan Richie tadi ya, dia udah 1 tahun nggak kerja. Saya cuma katakan sabar ya. Untungnya tadi dia sebelum berangkat interview, dia bilang tolong dong doain, dan saya katakan jika Tuhan yang kasih ini pekerjaan yang baik buat kamu, Tuhan pasti buka jalan. Dan ternyata kesaksiannya tadi dia diterima. Saya juga baru dengar kalau dia udah diterima. Selamat ya. Oke. Ayat 19. Saya cuma sampai di ayat 18, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, permohonan tidak putus untuk segala orang kudus. Saudara, kenapa ditaruh berdoa tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus? Artinya gini, saudara. Ketika kita berdoa, kalau doa kita mau cepat dijawab Tuhan, jangan berdoa untuk kepentingan kita sendiri, saudara. Ya, tapi kepentingan banyak orang, terutama orang-orang kudus. So, apa hubungannya, madam, dengan prajurit yang desersi tadi? Saudara, ketika engkau mengetahui bahwa engkau adalah prajuritnya Tuhan, ya, sudah menggunakan segala peralatan, ya, senjata Allah yang sudah engkau gunakan, ya, tetapi kok sepertinya, aduh, ini saya memundurkan diri karena apa yang saya doakan tidak dijawab-jawab Tuhan. Saudara, saya memang ada hasil survei nih yang ada di tangan saya, bahwa ternyata kenapa banyak prajurit Tuhan yang desersi, banyak prajurit Tuhan yang mengundurkan diri sekalipun dia hamba Tuhan yang sangat besar. Anda mungkin dengar ada pemuji penyembah Tuhan di dunia ini yang sangat hebat, tetapi pada akhirnya dia katakan saya kosong, dan akhirnya dia menjadi orang ateis, saudara. Ya, nanti Anda buka kisahnya sendiri ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena saudara, ketika dia memuji dan menyembah Tuhan, itu dia pakai pikirannya dan dia memakai itu hanya untuk mengembangkan talentanya. Di dalamnya tidak ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Maybe dia punya suara yang bagus, tetapi saudara, sikap dia di dalam melantunkan itu. Saudara, kalau mau tahu apa bedanya seorang pemuji dan penyembah dan seorang penyanyi, saudara, itu beda jauh. Seorang penyanyi itu butuh panggung, saudara, butuh performance. Tapi seorang pemuji penyembah Tuhan itu hanya butuh hadirat Tuhan. Dia hanya butuh relasi dengan Tuhan. Dan hasilnya apa, saudara? Pemuji atau penyembah ketika Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan memberikan lebih lagi sesuatu, dan orang lain juga yang mendengar pujian dan penyembahan itu terberkati, saudara. Ya, betapa banyak Tuhan, saudara, saya boleh saksikan ketika saya mulai direkam di dalam YouTube, ketika saya membawakan WL ya, pujian dan penyembahan. Banyak sekali yang memutus. Ini ada Ibu Tuti di sini. Bagaimana dengan Ibu Stefani yang dari Singapura yang sakit, dan dia mengatakan ketika kita mulai memuji Tuhan, dia mengatakan ada suatu aliran yang lahir dalam diri saya dan saya bisa kuat ya. Hari ini dia mengalami kemo, dan ketika dia mau masuk kemo, dia bilang tolong doakan sis, tolong nyanyi buat saya. Dan pagi tadi kami sama-sama di dalam satu pertemuan Zoom juga. Dan dia boleh dikuatkan, saudara. Dia kanker stadium 4, dan 3 tahun lalu dokter menyatakan umurmu tidak akan panjang, hanya tinggal 2 minggu saja. Tapi kalau hari ini dia masih ada dan bisa menyaksikan Tuhan, bahkan dia bisa menginjil. Itu karena apa Tuhan? Karena, saudara, ada kekuatan yang lahir dari pujian dan penyembahan, saudara. Saudara kekasih, ketika saya juga ada di YouTube dan saya mulai menyanyikan, Tuhan kasih hikmat, nyanyikan dalam 3 bahasa. Jadi saya nyanyikan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Indonesia tentunya ya, karena publik kita banyak orang Indonesia. Dan ketika saya disuratin oleh beberapa orang teman yang berbahasa Prancis, dia bilang thank you. Saya dikasih kekuatan karena kamu menyanyikannya dalam bahasa Prancis, dan saya tahu itu bahasa saya, dan saya dikuatkan. Banyak juga yang mau, saudara, sudah mengakhiri hidupnya, tetapi pujian itu datang. Ya, salah satu pujian yang saya mau katakan sih,
oltre tema già abbandona tu sengaja pelamnya. Dan ketika dia mendengar itu, saudara, dia katakan, oh ya, yang saya lupa adalah berserah kepada Tuhan. Saudara, saat itu dia mengubah dirinya dan dia mulai berserah kepada Tuhan dan dia lupa kalau dia mengakhiri hidupnya. Karena ada satu kekuatan dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu salah satu contoh ketika kita yang sudah jadi prajurit Tuhan, itu tujuan yang sebenarnya hanya untuk memberitakan firman Tuhan, Injil damai sejahtera itu kepada orang-orang lain, dan orang-orang lain pun memperoleh keselamatan. So, kenapa sekarang banyak prajurit Tuhan, penginjil Tuhan, itu saya mau katakan tidak berhasil, atau dalam kurung disersi yang tidak disadari. Karena apa? Mereka terlalu sibuk dengan apa, saudara? Keselamatan dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Karena mereka terlalu sibuk dan lupa bahwa penginjilan yang sejati selayaknya hanya untuk pelebaran kerajaan Allah. Penginjilan yang sejati hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, saudara, saya juga melihat banyak gereja lokal, banyak rohaniawan, dan juga banyak pimpinan gereja yang tidak lagi memprioritaskan yang namanya apa, saudara? Misi. Ya, padahal tugas utama kita adalah untuk melakukan misi. Bukan untuk membangun gereja yang besar, saudara. Sorry, saya katakan ini, sorry banget. Bukan untuk membangun gereja yang besar. Karena tujuan Tuhan adalah dia pergi, kita sudah lihat Jesus. Dia hanya menggunakan sendalnya itu dan dari kampung ke kampung dia menginjil. Bukankah kita disuruh untuk ikut teladan Yesus, saudara? Kita ini prajurit, saudara. Jadi kalau ada saudara yang hanya tinggal diam, ya, tinggal diam, memperbesar gerejanya tanpa pergi menginjil, saya mau katakan, Anda bukanlah prajurit yang sejati. Anda sedang disersi dalam tanda kutip, saudara, ya. Ada lagi, saudara, ya, bahwa prajurit-prajurit itu menjadi apa, saudara? Menjadi orang yang, ya tadi yang saya katakan, prajurit bayaran. Dia tidak tahu, ya kalau di sini baik saya ke sana, kalau di sini baik saya ke sana, ya. Jadi tidak punya pendirian. Jangan jadi prajurit bayaran juga, saudara, ya. Nah, saudara, seorang prajurit itu juga dia harus terjun ke medan perang. Dia harus terjun ke medan perang, saudara. Nah, bagaimana, saudara, kalau harus terjun? Bagaimana dengan yang selalu ada di Zoom? Saudaraku yang kekasih, ini pertanyaan besar. Saya dikasih ini ketika saya berbincang dengan teman-teman di sini dan saya mengangkat tema ini dan mereka bilang, kalau begitu bagaimana yang ada di Zoom? Kan nggak turun lapangan. Saudara yang kekasih, kita ingat pertempuran tentang orang Filistin dan tentara dari Saul, ya. Mereka semua tentara-tentara ini kan ada di balik bukit, ya. Ada di balik bukit. Nah, kalau kita melihat di balik bukit itu, di sana ada senjata, di sana ada persediaan makanan, di sana ada logistik, ya. Di sanalah mereka mempersiapkan diri, saudara, ya. Tetapi medan perang yang sesungguhnya bukan ada di balik bukit, saudara. Medan perang yang sesungguhnya ketika Daud, si kecil ini, datang dengan nama Tuhan, dan dia terjun di lembah, dia mengatakan kepada Goliat, Goliat, gue yang lawan lu, ya. Lu datang untuk membawa pedang, tapi saya datang dalam nama Tuhan. Saudara, medan peperangan yang sesungguhnya adalah di lembah, saudara. Bukan di balik gunung. Meskipun di balik gunung itu tersedia berbagai macam logistik, berbagai macam persiapan, ya. Tetapi saudara, yang namanya medan perang kita, apalagi kita prajurit, itu ada di lembah. Lembah kita di mana, saudara? Ada di tengah masyarakat. Ada di tengah orang-orang yang belum percaya Tuhan. Mungkin juga dia orang Kristen, tetapi dia masih punya keraguan untuk percaya pada Yesus, bahwa Yesus itu hidup, saudara. Nah, makanya saudara yang kekasih, marilah kita sebagai prajurit Tuhan, jangan pernah kita desersi. Kita masih tugasnya, masih statusnya hamba Tuhan. Makanya ketika ada medan perang loh sekarang, saudara. Di mana banyak sekali anak-anak Tuhan oleh karena pandemi itu boleh ditarik, boleh dihijaukan. Saya sedih sekali mendengar ketika ada di Papua, ada di NTT, dan di mana-mana terjadi, itu ada penghijauan di sana, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang kekasih,
saya dengan beberapa teman itu pergi menyebarkan yang namanya Injil di sana, ya saudara. Kami beli Alkitab dengan uang yang ada pada kami. Kami tidak beli yang lain-lain. Kami beli karena firman Tuhan itu adalah pedang roh. Ya, kami beli itu dan kami pergi menyebarkan di sana. Ya, karena itu penting, saudara. Saya mungkin tidak bisa hadir secara fisik, tapi ada teman-teman yang pergi ke sana. Saya juga lihat di sini ada Ibu Tuti, ya, dan teman-teman yang lain yang juga pergi kepada anak-anak di bawah kolong jembatan, di mana-mana mereka pergi juga. Saya bilang kalau ada berkat Ibu Tuti, ya, biasanya saya bilang, Ibu Tuti, jangan kasih kepada yang Kristen, kecuali itu keluarga sendiri dan mereka memang susah, ya. Itu boleh dikasih. Tapi saya bilang kepada Ibu Tuti, kasih sama tukang ojek, kasih sama tukang sampah. Ibu Tuti boleh bicara nggak, Bu Tuti? Ya, ketika ada berkat itu kita ngasihnya kepada orang-orang yang lemah justru, tapi meskipun tidak seiman. Kita mendahulukan yang seiman, of course, tapi yang seiman sudah banyak yang kasih, ya. Jadi saya bilang sama Ibu Tuti, kasih kepada mereka, dan mereka ini Ibu Tuti bisa langsung deh ngomong. Silakan, Bu. Hujannya besar sekali, Madam. Jadi nggak terlalu ini. Oh ya. Enggak, yang cuman saya mau bilang begini supaya penegasan. Ketika ada berkat, saya minta Ibu ngasih ke siapa kalau ada berkat. Selain kepada teman-teman yang memang orang Kristen tapi sudah janda, atau yang ditinggal suami dan mereka memang susah. Selain itu Ibu kasih kepada siapa saya mintanya? Dengar nggak, Bu? Halo? Nggak dengar, ya? Headsetnya mati juga, keras sekali hujannya. Oke, nanti aja, Bu. Pemulung-pemulung. Ya, ya. Saya minta sekarang Ibu Jeti, ya, Mom Jeti membaca 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Ditutup aja dulu, Bu Tuti. Oke. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. 2 Petrus 1 ya. Ayat 10 sampai 11. Sampai 11. Demikian bunyinya. 1. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan Allah, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-10. Karena sampai itu saudara, 11. Sampai 11. Sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu akan dikurniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, panggilan dan pilihan kita harus teguh sebagai prajurit Kristus untuk dapat karunia atau hak penuh memasuki kerajaan Allah. Jadi pada prinsipnya saudara, ketika Anda tidak melakukan sebagai prajurit Tuhan yang sebenarnya, maka saudara, pertanyaannya, apakah hak dari kerajaan itu engkau bisa peroleh? Nah saudara,
Kami di sini sebagai terakhir saya mau sampaikan sebagai prajurit Kristus yang terus ada di dalam misi penginjilan, yang ada di lembah peperangan yang sebenarnya, kami melakukan ini, membagikan traktat yang kecil ini hanya tipis untuk mengatakan Yesus mencintai kamu. Dan di dalam sini ada sedikit sekali yang bisa ini, tetapi ini bermakna sekali. Kami tidak bosan untuk membagikannya di lapangan. Meskipun kami juga ada, saya mungkin siang, malam, pagi, sore itu ada Zoom. Tetapi setelah Zoom, saya harus pergi untuk memberitakan amanat agung. Saya nggak mau disersi, saudara. Saya tetap hamba Tuhan. 100% for Jesus. And I willing to die for Jesus. Itulah prajurit yang sebenarnya. Ya, kita harus siap untuk ada di medan perang. Bukan ada di balik Zoom. Setelah Zoom, yes, okay. Saya tidak bertentangan dengan Zoom. Tapi setelah ini, mari jadi prajurit yang sejati. Prajurit yang sebenarnya. Pergi ke lembah perang. Di sana orang-orang masih banyak yang belum mengenal Yesus. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita dan terima kasih untuk waktu yang diberikan. Merdeka! Tuhan Yesus memberkati. Boleh tutup dalam doa dulu, Madam Christine. Baik, saya akan tutup dalam doa untuk firman. Sebelumnya ini saya kenapa angkat ini sebagai prajurit, karena sebentar lagi kita akan masuk dalam hari kebangkitan nasional. Ini juga adalah hari kebangkitan kita orang Kristen, karena kita masih menantikan bagaimana Yesus akan datang dan menyelamatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan, sederhana. Tapi Tuhan, hamba sudah selesai berbicara. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus kami minta Tuhan. Untuk melawat kami, mengajar kami. Terutama Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami adalah prajurit-prajurit-Mu Tuhan. Dan tugas kami belum selesai. Kami belum mau disersi Tuhan. Karena Robert Jenkins pun yang hanya prajurit, tentara Amerika boleh dihukum penjara, boleh dicopot semua jabatannya, boleh Tuhan disuruh membayar semua. Bagaimana kami sebagai prajurit Tuhan yang harus disersi? Engkau sudah memberikan hidup-Mu Tuhan untuk kami. Engkau sudah memberikan kesempatan-kesempatan buat kami. Bahkan adalah suatu kehormatan ketika kami Engkau pilih menjadi hamba-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, jangan jadikan hamba prajurit yang disersi Tuhan. Tapi jadikan hamba prajurit yang terus untuk maju ke medan perang. Peperangan kami belum berhenti Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkanlah kami. Untuk tetap memakai seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam menghadapi peperangan dunia ini sesungguhnya Tuhan. Karena lawan kami bukanlah orang-orang, bukanlah musuh-musuh kami, tetapi adalah roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara Tuhan. Bapa, kuatkan dan teguhkan kami untuk tetap tegak berdiri menjadi prajurit Kristus yang sejati. Maju laskar Kristus, karena kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihinya. Ini kami Tuhan. Kami begitu mengasihi-Mu dan kami juga mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Teruslah Tuhan mengajar kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Thank you. Ya, terima kasih Madam Christine yang luar biasa ya. Memang kita harus jadi prajurit yang pantang menyerah ya. Ya, siapa lawan kita? Tidak ada. Jika Yesus ada di pihak kita, tidak ada yang bisa lawan kita. Amin. Ya, tetap teguh iman kita, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, karena di 1 Korintus 15 ayat 58, hendaklah kita teguh di dalam iman ya, percaya kita berjeri lelah itu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Ada upah ya, ada kehidupan kekal yang harus kita raih di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya. Karena saya pegang itu Efesus 2 ayat 10 ya. Kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik, untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Jadi harus tetap di dalam koridornya Tuhan ya. Jangan seperti lagu ya, walau 1000 lebah di sisiku, ikut-ikut lebah ya.
Walau 10.000 ikut-ikut rebah. Jangan, anak Tuhan nggak boleh rebah. Tetap bangkit, semangat ya. Saya lihat Bu Christine ini, waduh semangatnya ini luar biasa ya. Karena dikatakan Roma 12 ayat 11 ya. Hendaklah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sampai kapan? Ya sampai akhir menutup mata. Amin. Ya, luar biasa Bu Christine. Saya percaya Kolose 3 ayat 2 ya. Jangan pikirkan perkara duniawi, tapi pikirkanlah perkara yang di surga. Itu yang harus kita lakukan. Ya, karena kita ini bukan hanya terpanggil, tapi jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Ya, lakukan terus. Sampai kapan? Ya, sampai akhir Tuhan panggil hidup kita. Dan saya percaya kalau orang yang berlomba-lomba mencapai garis finish, dia akan memperoleh mahkota kehidupan kekal di surga nanti. Amin. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita pasti bisa keluar sebagai pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bu Christine Calvin, juga teman-teman, Bapak Ibu ya, yang sudah hadir mau mendukung pelayanan Bu Christine Calvin. Kiranya semuanya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Silakan satu lagu sebelum kita doa syafaat oleh Ibu Messi. Oh ya, besok kita tetap akan ada ibadah pada jam yang sama. Kita hadir jam 4, dimulai 4:30 sampai jam 7 malam. Yang berbicara sebagai pengkhotbahnya adalah Bapak Pendeta Amir Aritonang, Ketua PMD Peduli Misi Desa. Ya, kita dukung bersama ya. Kita hadir ya. Bagi Bapak Ibu yang mau hadir silakan. Ya, kita welcome semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Makasih Pak Derison. Silakan satu lagu. Bapak Nikolas. Yes. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terhina. Aku tak dapat balas yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Baik, terima kasih Tuhan berkati. Saya kembali kepada hamba-Nya. Mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk hari ini, sore ini Tuhan. Engkau masih izinkan kami Tuhan
untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami percaya dalam ibadah ada janji-janji Tuhan. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang hadir, kami sudah diberkati oleh firman-Mu ya Bapa, supaya kami menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang setia Tuhan untuk mengabarkan Injil-Mu Tuhan, supaya dimanapun kami berada Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Ibu Christine Tuhan, supaya Tuhan kehidupannya Tuhan menjadi dampak untuk banyak orang ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, berikan hikmat-Mu, kuasa-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini untuk melayani Engkau, banyak jiwa dimenangkan. Berkati keluarganya, berkati suami dan anak-anaknya dengan berkat Tuhan yang luar biasa, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada Ibu Christine kami ya Bapa, dan biar melalui kehidupannya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kepada sore ini Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan untuk FM kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Komingguan sebagai gembala FM ini Tuhan. Tuhan memberkati, berikan hikmat-Mu, berikan urapan Tuhan, berikan kesabaran ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus terus memberkati hamba-Mu ini. Apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan sudah mencukupkannya ya Bapa. Memberkati anak cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Pelayanannya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Hendra. Kami berterima kasih kalau sampai saat ini Tuhan kami boleh melihat Pak Hendra bersama dengan kami. Kami percaya kesembuhan sudah menjadi milik Pak Hendra. Dan Engkau berkata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib yang ajaib. Tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk Pak Nikolas, Tuhan juga memberkati, berikan juga kesehatan, kekuatan, urapan Tuhan di dalam kehidupannya ya Bapak. Kami boleh melihat Tuhan, Pak Nikolas setia Tuhan dalam FM ini, membantu FM ini Tuhan. Kami percaya apa yang dia lakukan, Tuhan memperhitungkan. Tuhan berkati usahanya, Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan berkati istrinya, Tuhan berkati kosnya ya Bapak, berkati keluarga besarnya ya Tuhan. Dan biar semua Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, memberkati juga Pak Dirikson ya Tuhan. Engkau lihat kesetiaan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai Tuhan, Pak Dirikson ini Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan. Urapan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan menyertai pelayanannya ya Tuhan. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau. Memberkati jemaatnya, memberkati Tuhan Yesus anak-anaknya, memberkati istrinya ya Tuhan. Dan kami percaya apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Apa yang menjadi kebutuhannya, Tuhan sudah mencukupkannya ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu, jerih payah kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Makasih Bapak, memberkati juga Pak Joni ya Tuhan, yang sudah membantu juga di FM ini. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka lakukan itu karena mereka mengasihi Engkau ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus, apapun menjadi kebutuhan mereka, Tuhan sudah mencukupkannya ya Bapak. Berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati Pak Yohanes ya Bapak, yang juga selalu membantu. Tuhan memberkati istri, anaknya ya Tuhan. Memberkati Tuhan Yesus pekerjaannya ya Tuhan. Dan kami percaya apapun yang dikerjakan sama Pak Yohanes, Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan FM ini di dalam tangan Tuhan. Setiap kami yang hadir Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memperhatikan kami. Kami yang datang dengan lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang datang dengan Tuhan Yesus masalah pergumulan, kami percaya kami sudah diberi jalan keluar. Kami yang datang dengan sakit, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami.
Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, beri roh takut akan Engkau, supaya setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, itu berasal dari Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu ya Bapak, kesehatan, kekuatan yang dari-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa ini, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan masih banyak Tuhan, bangsa ini yang belum bertobat, belum mengenal Engkau. Dan kami berdoa ya Tuhan, kami percaya setiap mulut akan mengaku Engkau, setiap lutut akan bertelut bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk dokter-dokter, suster-suster, Tuhan memberkati, berikan mereka juga hikmat-Mu, supaya setiap keputusan yang mereka ambil untuk pasien Tuhan, itu berasal dari Tuhan. Tuhan berikan mereka kesabaran, berikan mereka kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Dan kami percaya melalui kehidupan mereka Tuhan, Tuhan pakai mereka, dan banyak pasien akan sehat, Tuhan sembuh, karena Tuhan menyertai di dalam Tuhan Yesus pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi. Tuhan memberkati mereka, urapi mereka, pakai mereka, tanda-tanda heran menyertai pelayanan mereka. Dan biar Tuhan melalui kehidupan mereka banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau, memberkati kesehatan, kekuatan, berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Bapa, memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang mereka lakukan untuk Tuhan, Tuhan memperhitungkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan FM ini dalam tangan Tuhan. Berkati kami, setiap kami yang hadir pada sore ini Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami tidak sia-sia, karena Tuhan hadir Tuhan. Kalau Engkau hadir maka sesuatu akan terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya setiap doa-doa kami Engkau dengar. Karena firman-Mu berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Dan kami percaya kami sudah menerima jawaban-jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita doa berkat, doa untuk keponakan dari Ibu Messi yang sedang sakit demam berdarah. Namanya Andi, kiranya Tuhan tolong Tuhan, sembuhkan, pulihkan Tuhan, sehingga HB-nya boleh naik lagi, trombositnya Tuhan, sehingga disembuhkan oleh Engkau ya Yesus. Kiranya belas kasihan-Mu turun untuk Andi, keponakan dari Ibu Messi. Terlebih lagi juga buat Erik yang ada batu ginjal, Tuhan tolong Tuhan. Kami percaya oleh kuasa-Mu Tuhan, batu ginjal yang ada di ginjalnya hancur di dalam nama Yesus, karena kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Kau adalah dokter di atas segala dokter, kami di atas segala kami. Di dalam nama Yesus kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Erik akan disembuhkan oleh Engkau secara ajaib. Juga Andi Tuhan, di dalam demam berdarahnya pulih sehat kembali di dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Kau dan Tuhan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberi kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya tangan Tuhan melindungi pekerjaan Bapak Ibu, memberkati apa yang dilakukan tangan Bapak Ibu, anak mantu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai Bapak Ibu anak mantu di dalam pelayanannya, menjadi dupa yang harum. Perkenanan Tuhan selalu ada di dalam segala aspek pelayanan kami, sehingga hati-Mu disenangkan oleh perbuatan dan pelayanan kami. Terima kasih untuk ibadah family ministry Tuhan. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan kami mau jadi pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang Bapak Pendeta Derikson Sejabat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, Pak Messi, apa Bu Messi? Saya ya Pak. Langsung kelas. Ya, makasih Bu Messi. Terima kasih.
Ya, menemukan. Ya, makasih Bu Messi. Terima kasih mingguan, terima kasih buat hambanya Evangelis Christine Kelvin dari Prancis, dan salam kenal buat semuanya yang baru bergabung juga dari saya Siantar, kita dari Sejabat. Ya, kita sungguh diberkati pada saat hari ini bagaimana prajurit Tuhan yang disersi. Jadi intinya bahwa kalau prajurit Tuhan itu tahu identitasnya dan tugasnya, pasti dia tidak akan mengalami disersi. Kecuali kalau yang dikatakan Ibu Christine tadi, berhenti, kalah, dan tertembak di perangan. Nah, di zaman sekarang juga sungguh luar biasa Paulus ini dipakai oleh Tuhan. Dia pakai ilustrasi prajurit, pakai ilustrasi perlengkapan senjata Allah tadi, dan juga pakai ilustrasi olahragawan di ayat setelah yang kita baca tadi. Memang tulisan-tulisan Paulus ini sungguh-sungguh luar biasa dipakai oleh Tuhan, karena dia memang ahli teologi ya, yang awalnya tapi dia diminta diri untuk membunuh orang-orang Kristen, tetapi dalam perjalanan ke Damsyik atau Damaskus dia ditangkap oleh Tuhan dan dibutakan oleh Tuhan, dan dia dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan semua yang sudah kita dapatkan pada hari ini, bagaimana prajurit. Dan pada kenyataannya pada saat hari ini, zaman ini, dan juga mulai saya SD, saya lihat SMP juga, saya lihat banyak juga prajurit-prajurit yang undur diri di dunia nyata, desersi, karena terpengaruh oleh itu tadi yang di Alkitab ya, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kadang sang istri yang mengatakan, Bapak kan tentara, masa gajinya pas-pasan? Ya, pemerintah kan sebenarnya sudah tahu memperhitungkan berapa uang lauk pauknya, berapa, seperti disampaikan oleh Ibu Sin Kelvin tadi, bahwa ketika mereka di medan peperangan lagi berperang, jangan lagi memikirkan warga, jangan lagi memikirkan uang dapur segala macam. Pemerintah sudah mencukupkan itu, tapi banyak juga yang ingin lebih. Makanya tidak sembarangan Yesus katakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi kita sungguh-sungguh diberkati pada saat hari ini. Nanti kita akan bincang-bincang, namun saya mau mengundang anak saya ini, katanya mau nyanyi dia, untuk sesuai firman Tuhan, supaya prajurit-prajurit Kristus tidak khawatir. Perhatikan bunga bagus di ladang, Tuhan kasih bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan berharap, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya, Tuhan berharap, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan yang saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat Tuhan berkati. Burung-burung di udara, perhatikan Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Ya, terima kasih buat tambahnya. Kami persilakan yang pertama
Ibu Lydia Jumali, Pendeta Lydia Jumali. Shalom Ibu Pendeta Lydia Jumali. Menanggapi firman Tuhan yang sudah memberkati kita bagaimana tentang prajurit yang bersersi. Ya, puji Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan yang Tuhan uang kembali. Karena ponakan minta buat bayar kuliahnya.